Bang Imam sudah melakukan pendaftaran ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa surat kuasanya dulu. Jadi surat kuasa saya, ini bukan buat KDRT loh ya, ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya, Mas Ferry sudah bikin kuasa. Tangan. Ini surat kuasa. Ya, surat kuasa. Jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Tanggal 30 Januari waktu itu. Iya. Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui I-Court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya apa, Bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda kesin, ya. Nggak pakai ngomong mau masukin gugatan, kita sudah masukin gugatan per hari ini. Tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya. Jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Jadi kemarin tuh katanya mau nunggu aja gitu, tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya? Pertimbangannya ya sudah pasti ya, dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya,
Lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya. Lalu bicara masalah nafkah, yang dibilang pondok tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja. Gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah. Gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun-bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk mempercepat prosesnya seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Jadi sudah mantap, ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap, ya. Toh masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa? Rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena? Keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri, bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk, ayo mau bagaimana ini? Mau lanjut hukum, ayo. Mau baik, ayo, kan misalnya. Atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor, kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi, itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk, di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan, ya, suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu loh. Bang, untuk penegasan lain, Bang, maaf, Bang, kembali mengulang. Berarti dalam gugatan tersebut, alasan bercerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan martabatnya oleh Kementerian untuk siapa, Bang? Iya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh, ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Itu tuntutannya hanya cerai talak doang. Ada lagi tuntutannya. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau kondok. Nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya, itu sudah pasti. Jadi isinya Sudah. Kalau itu terdaftar ya. Hanya cerai talak aja ya. Hanya cerai talak. Iya, nggak ada begini itu kan. maksudnya udah ada tanggal sidang besok sih kan udah masuk ke PA Jaksa udah ada tanggal sidang hari ini untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nanti kalau untuk mediasi sendiri seperti apa kan Mas Ferry statusnya masih ada di sana?
Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Online. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak, itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan dalam jalan. Ya kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi, karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat Bang hari ini, oke hari ini gugat aja, gimana sih Bang percakapan Mas Ferry sendiri? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama acara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak, udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Keputusannya dari kapan nantinya Bang? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa, artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Una, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Gitu. Bang, itu sudah cerai doang Bang, berarti bukan harta juga tidak termasuk. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Jadi kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui, keluarga besar Ferry maksudnya? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka ya memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima gitu. Ingin bersilaturahmi tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya, Talak 3 Bang ya berarti ya? Talak 3. Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada langsung talak 3. Di situ kita minta satu Mas Ferry nanti membacakan talak satu baik Allah terhadap Vena Melinda. Bang, Jadi bukan talak 3. soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas Bang? Pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan. Kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan ya, ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya, yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh, jumlahnya juga bukan kecil
nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta itu kecil, tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta itu sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjiannya udah diketahui bang, perjanjian apa aja bang yang ada mungkin di antara mereka? Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan. Sehingga kami juga berharap pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita minta, karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka saya juga berharap segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapannya. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Mbak Maya? Oh bang. TBL dong. TBL. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya, di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya ya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai yang dimana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Vena Melinda. Alasan gugatannya, mengajukan gugatan apa ya? Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul. Ya, tidak semuanya betul. Dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena ada apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi itu untuk masyarakat. Nah, demikian ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, nah, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantap untuk menggugat. Mbak Maya tanggapannya, Mbak Maya, pihak keluarga gimana Mbak Maya? Karena awalnya kan pasti kami ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Vena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya itikat dari itikat seorang baik ibu aja, lah ya, karena dia merasa sudah sembuh, dia merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Vena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia tuh sempat tanya, hasilnya apa dengan papi ke sana? Ya tidak ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh, kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau udah gini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah gak pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Mbak, soal
Iya, Bang. Gugatan bukannya konsultasi dulu. Enggak, dan sudah resmi kita masukkan kemarin tanggal 7 Februari 2023 sudah resmi kita ajukan secara resmi. Sekarang hari ini ngapain? Ini berkas tambahan dan ada apa namanya stempel ya sama pengadilan. Berkas tambahannya apa, Bang? Ya. Kalau boleh tahu berkas tambahannya? Karena kan kemarin kita secara online. Kalau sekarang dari nyatanya. caranya nanti ada stempel. Oke. Ini berdiri. Oh. Ya, jadi agenda hari ini Status. kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Ayo silakan. Maju, Bang. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran import yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/2023/2023/PA.JS tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Maksud Secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Oke, tahan dulu, Bang. Zoom. Oke, cukup ya. Zoom ntar lagi. Cukup, Bang. Agenda sidang perdana kapan, Bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang siapa yang kalah, tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti. Ya, semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya, begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena
bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mokondo, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya. Maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang naskah diberikan Mas Ferry Bang? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita Kalau Ini dari kan pihak sedang rencana kan menjalani proses 3 bulan Surabaya. sebelum Apakah Bang. nanti akan mengganggu nggak nih jalannya proses persidangan di Kapan PSDADA? akankah dia bersedia untuk hadir? Beliau kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan ini. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan Bang? Ya nanti ya tentunya kalau dibuka sekarang kita sama juga buka rahasia dapur kita ya, nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal. Mbak Maya ke tengah dong, Mbak Maya. Turun dikit nih. Agak majuan, Mbak. Mbak Maya ke tengah aja. Lancar, mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Mbak Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respek sama sekali dari PKPH-nya. Jadi ya udah semua memang kembalikan kepada darinya langsung. Namun demikian darinya juga mau duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa mensupport saja, mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja, gitu kan, karena dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Kelamaan. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan sharingnya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa mensupport saja dan membantu keinginannya itu supaya terkasih. Apa waktu itu pembicara Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh? Kalau enggak sih cuma bilang ya mau buat memang kita juga nggak cerita ke siapa-siapa. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tanggapannya apa? Tanggapannya Nah, mendoakan yang terbaik. artinya menyetujui ya? Apa ya? Nangis, sempat nangis. Nangis, enggak sih lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi. Udah lebih apa ya, pasrah dalam keadaan juga sama kita berdoa yang terbaik. Karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami gimana nggak? Kondisi mami alhamdulillah sehat. Artinya Mas Ferry pengen cepet-cepet selesai. Berharap semuanya cepat selesai, mau di urusan perceraian maupun masalah hukum bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Jadi udah nggak ada kemungkinan untuk kembali ya Mbak? Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin, saat ini berarti Rasanya udah cukup. Mbak Maya, ada rencana mungkin Mami seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga? Kalau di Jakarta insya Allah kalau kami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti. Mbak, nanti kan ada agenda mediasi untuk di persidangan. Itu mungkin masih akan ada peluang untuk bisa Berdamai. membicarakan secara kekeluargaan lagi. Itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti di mediasi. Bang. Mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh lah ya, kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai, ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua, bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa Yes. berkomunikasi dengan baik. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau Naikin lagi. komunikasi, pintu komunikasi. Langsung kan pihak sana kan apa namanya ngaku banget
gugatnya cerai tapi tetap diambil lagi masih belum terlaksana dan dia selesaikan kalau udah draft sudah selesai dan udah. Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga kan Oh ya nggak dia bisa. pendaftar juga gitu. Nggak bisa. Kan udah justru hari ini momentum penting ya setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023 kami mendaftarkan secara resmi secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami dan maupun berkas lain. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Bang Sunan, selain memang talak, biar cepet-cepet biar kita aja yang gugat, jangan jadi cepet gitu nggak sih, harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti, tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki pasti saya akan melakukan upaya yang sama, bahkan mungkin lebih keras kalau saya ada di posisi Mas Ferry ya. Jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini ya, saya rasa itu hal yang biasa. Bang Sunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Karena Ini kan yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gono gini. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara masalah harta lah. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit, dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Makanya mungkin dalam pertimbangan Mas Ferry ada sempat kan Mas Ferry sebelum menikah dengan beliau itu melakukan suatu istiqoroh melakukan dengan pertimbangan. Apakah untuk mengambil keputusan ini juga Mas Ferry melakukan hal yang sama? Tidak ada pembicaraan dalam hal itu. Pokoknya dia berpesan sudah mantap, insya Allah jalan. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran Per hari ini ya. per hari ini. Tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri. Ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas yang kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas gitu ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap kita ikuti saja, sama-sama kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah, artinya tersangka bukan terpidana. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai ini. Namanya mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di Belum. Nanti lah kalau ada kesempatan kita nanti kesana. apakah benar Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai? Kapan dia mengajukannya? Baik. Sampai detik ini nomor untuk perkara tersebut belum, karena ada sih memang secara ekor
Namun karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh kuasa hukumnya, sehingga perkara tersebut belum bisa terdaftar. Jadi kan ada syarat-syaratnya, kalau secara elektronik court itu surat kuasanya harus diupload, identitas kuasa hukumnya juga harus dilengkapi. Jadi karena kuasa hukumnya belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, sehingga perkara tersebut belum didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jadi belum ada nomornya. Sudah masuk mendaftar secara ikot, cuman belum bernomor, gitu ya. Syarat yang kurang dilengkapi, Bu. Ya, hari ini kan masih ada waktu lagi. Syarat yang kurang apa sih, Bu? Ya, itu tadi antara lain identitas kuasa hukumnya, surat khusus ya, surat kuasa khusus sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon gitu, secara jelas. Jadi karena persyaratan surat kuasanya belum lengkap, sehingga pendaftaran secara ikot itu belum terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga belum ada nomornya. Jadi belum bisa ditentukan jadwal sidangnya ya, Bu? Belum, nomor aja belum. Nomor perkaranya belum bisa karena kurang syarat. Tapi masuk ikot tanggal berapa, Bu? Masuk ikut tanggal 7. Karena belum belum lengkap syaratnya, sehingga belum bernomor, sehingga belum terdaftar jadinya. Tunggu Berarti syarat baru saja. mengajukan ya, Bu? Iya, baru mengajukan. Pihak pemohon atau Ferry Irawannya. Ya. Biasanya kalau pihak laki-laki yang mengajukan gugatan cerai, apa sih, Bu, alasan kuat yang bisa diterima untuk bisa diproses? Ini menuju ke siapa nih? Nah, umum aja, Bu. Secara umum. Secara norma hukum, normatif, kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Alasan cerai bisa diinikan nggak, Bu? Dulu saya jelasin dulu itunya, cerai talak itu ya. Kalau cerai talak itu kan ada 3. Talak itu kan ada 3 ya. 1 roj'i, talak 2 roj'i, dan atau talak 3, jadi 3. Itu kalau cerai talak. Jadi suami yang mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah diberi izin oleh majelis hakim. Beralasan nggak dia mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya? Itu kalau ada alasan, kalau beralasan hukum sehingga dikabulkan oleh majelis hakim, maka nanti dia diberi izin untuk kapan ikrarnya. Itu kalau cerai talak. Berbeda lagi kalau yang diajukan oleh istri atau jenis perkaranya adalah cerai gugat. Itu kalau cerai gugat, istri mengajukan ke Pengadilan Agama agar diputuskan perceraiannya, sehingga karena kalau dikabulkan beralasan dan terkabul karena beralasan dan terbukti, maka pengadilan yang memutuskan perceraian mereka, perkawinan mereka itu. Jadi pengadilan yang menjatuhkan. Prosesnya sama tuh. Kalau proses ya sama, cuman kalau cerai talak suami ikrar, nanti kalau udah dikabulkan ya, ikrar sini, mengikrarkan, menjatuhkan talak. Saat itu roj'i dari dia terhadap istrinya. Bu, ini kan Ferry masih ditahan ya, Bu. Kalau untuk mekanisme persidangan sendiri nanti ada kemungkinan untuk Ferry bisa dihadirkan nggak sih, Bu, baik secara offline maupun online, Bu, walaupun dia masih ada di tahanan, Bu? Kalau mengenai persidangan itu, semua diwajibkan untuk hadir di persidangan ya. Baik dia itu ada bebas maupun berada di tahanan. Kan itu ada prosedurnya. Jadi kalau seandainya dia berada di sana, akan dipanggil oleh Pengadilan Agama
diperintahkan pihak pemohon untuk hadir di sini di persidangan melalui di mana dia tempat. Misalnya kalau di Jawa Timur. Kalau di rutan ya minta bantuan pengadil agama, meminta bantuan ke pengadil agama sana untuk memanggil pihak pemohon agar hadir di muka persidangan. Itu mekanismenya. Kalau misalnya dia tidak bisa hadir, pihak pemohon itu atau termohon itu dapat memberikan surat kuasa istimewa ya, jadi bukan surat kuasa khusus, tapi surat kuasa istimewa khusus dan istimewa. Jadi untuk menghadiri proses persidangan istimewa dalam perkara ini untuk perkara permohonan cerai talak. Jadi khusus dan istimewa khusus untuk perkara tersebut. Dan itu pasti bisa secara offline atau mungkin ada kemungkinan online Bu? Bisa dihadirkan. Kalau offline ya harus lah kan, offline harus hadir. Kalau online itu dapat, saya bilang dapat bukan pasti bisa, dapat. Mediasi wajib hadir. Ya, mediasi wajib hadir lah. Yang namanya perkara perceraian wajib para pihak hadir di muka persidangan. Tapi kalau ada surat istimewa udah nggak perlu hadir ya? Lihat dulu istimewanya, surat kuasa istimewa itu dalam hal apa? Persidangan kah? Atau untuk mediasi kah? Jadi beda-beda. Yang namanya surat kuasa istimewa itu satu substansi satu. Udah? Terakhir Bu, mungkin ajuan Ferry Irawan dengan alasan kecewa terhadap istri itu bisa diterima nggak Bu sama pihak pengadilan? Alasan kecewa itu menjatuhkan harkat dan martabat suami. Kita lihat nanti apakah benar atau enggak, terbukti atau tidak. Tapi kalau pendaftaran tetap diterima aja ya Bu ya? Pengadilan Agama Jakarta Selatan terbuka, siapa saja yang mau mengajukan. Dan kalau misalnya sudah diterima persyaratannya sudah cukup, diterima oleh pengadilan, diperiksa, terbukti, dikabul, jadi dah. Kalau nggak terbukti, kalau tidak memenuhi persyaratan, tidak terbukti, ditolak. Gitu. Nanti ada rencana untuk minta pengawalan ya Bu terhadap Ferry Irawan ketika nanti hadir di sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gimana? Minta pengawalan. Itu karena kan yang mekanisme ya. tersangka sedang yang bersangkutan masih proses hukum di sana. Itu tadi mekanisme ya, proseduralnya seperti itu dapat ya. Pemohon baik secara sendiri maupun didampingi kuasa hukum maupun didampingi siapa tadi, pengawalan, dapat bisa. Berarti status tersangka Ferry Irawan nggak mengganggu proses perceraian? Bisa aja kan, dia berada misalnya di rutan, siapa aja lah gitu ya, bukan menunjuk seseorang bukan. Orang yang dihukum terus dipanggil, kalau dia mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, dia tetap dipanggil untuk hadir, baik secara langsung maupun melalui diwakili kuasa hukum. Bu, melihat ini dua-duanya kan pengen pisah ya Bu? Oke. Dua-duanya memang niat pengen pisah Bu. Melihatnya dari segi pengadilan agama seperti apa Bu? Untuk hal itu kami belum bisa memberikan itu ya, karena ini belum ada gitu. Mau diberi informasi apa, orang belum masuk kok. Masih ngambang ya Bu? Iya, bernomor aja belum, kami mau memberikan informasi apa. Berarti nanti Izin lagi Bu. izin lagi ya, after dari pendaftaran ya. Oke. Kalau sudah terdaftar. Siap. Bu, pengajuan dari Vena ada nggak Bu? Nggak ada. Pengajuan dari Vena Magita? Tidak ada. Mungkin masuk duluan gitu Bu? Belum ada. Belum ada. Kapan? Oke. Oke, terima kasih Bu.